Shalom Papayada, perkenalkan nama saya Agnes Patricia Melentrinosa, Prodi PAK Angkatan 2021. Jadi inilah tugas akhir yang dimana Bapak Yada mau, yaitu membuat sebuah video tentang pendalaman materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh Nabi yang bernama Hagai. Apa saja latar belakangnya, permasalahan yang dihadapi, apa saja tugas yang diberikan Tuhan untuk Hagai, dan lain sebagainya. Salah satu dari 3 nabi pasca pembuangan di Babel ialah Hagai. Hagai adalah seorang nabi yang hidup sekitar tahun 520 sebelum Masehi dan melayani di kota Yehuda. Namanya memiliki arti yaitu meriah atau bersuasana pesta. Hagai adalah salah satu dari 12 nabi kecil dalam Alkitab sekaligus penulis dari kitab Hagai. Nama Hagai disebut pertama kali dalam Ezra 5 ayat 1. Alkitab menuliskan nama Hagai sebanyak 11 kali. Semuanya dapat kita temukan dalam kitab Ezra dan kitab Hagai. Fakta terpenting dari seorang Nabi Hagai ialah bahwa dia memimpin umat Israel menyelesaikan bait suci yang kedua setelah mereka kembali dari pembuangan. Hagai adalah nabi pertama dari 3 nabi pembuangan Babel. Setelah Hagai, muncullah Nabi Zakaria yang hidup sejaman dengannya. Selanjutnya muncullah Maleaki yang hidup 100 tahun kemudian. Hagai memulai bernubuat sekitar 16 tahun setelah kembalinya orang-orang Yahudi ke Yehuda sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Kuat dugaan bahwa ia adalah salah satu tawanan yang dibawa ke Babel oleh Nebukadnezar. Hagai dikenal sebagai nabi yang sangat keras dalam menyudutkan orang-orang Yahudi untuk membangun kembali bait suci Allah pada tahun 520 sebelum Masehi, hampir 70 tahun setelah pembuangan. Pada saat itu kerajaan Babel baru saja runtuh dan dunia sekarang dikuasai oleh bangsa Persia. Mereka memperbolehkan orang-orang Israel dalam pembuangan untuk kembali ke Yerusalem yang saat itu sudah berupa reruntuhan. Maka dibawa ke kepemimpinan seorang imam besar bernama Yosua dan seorang pewaris dari garis keturunan Daud yang bernama Zerubabel. Sekelompok orang pulang ke Yerusalem, memulai membangun kota kehidupan mereka kembali. Ingat kisah dalam kitab Ezra 1 ayat 6. Jadi pengharapan kita sangat tinggi dan masa depan tampak sangat cerah. Tetapi tidak demikian. Kalau dilihat dari sudut pandang Hagai, kitab yang terdiri dari 4 bagian merangkum seluruh pesan Hagai kepada orang-orang di Yerusalem selama kurun waktu 4 bulan. Hagai mengawali pesannya dengan menuduh orang-orang yang salah menempatkan prioritasnya. Betul, mereka telah kembali ke Yerusalem, tetapi mereka menghabiskan waktu dan sumber daya mereka untuk membangun kembali rumah-rumah mewah bagi diri mereka sendiri. Sementara rumah Tuhan masih reruntuhan semenjak tahun 70 yang lalu. Jadi Hagai bertanya kepada mereka, apakah rumah-rumahmu benar-benar lebih penting daripada kesetiaanmu kepada Allah? Hagai berkata mengabaikan rumah Tuhan sama saja dengan memberontak terhadap perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Itulah sebabnya tanah mereka tidak menghasilkan. Mereka dilanda kelaparan dan kekeringan. Di bagian ini, Hagai mengutip di daftar kutukan dalam perjanjian kitab Ulangan 28 ayat 22-40. Ingat juga kisah dalam Ezra 5 ayat 1-2. Kita tahu bahwa Zerubabel, Yosua dan orang-orang yang tersisa mereka tergerak oleh pesan Hagai sehingga mereka mulai membangun kembali bait suci itu. Namun orang Samaria dan sejumlah bangsa tetangga lain menentang rencana pembangunan bait suci Allah. Mereka melakukan provokasi dan intimidasi pada orang-orang Yahudi. Tindakan tersebut berhasil mematahkan semangat dan membuat lesu kerohanian bangsa Yahudi. Akibatnya pembangunan bait suci terhenti pada tahun 534 sebelum Masehi. Selama 14 tahun lamanya, pembangunan bait suci terbengkalai. Orang Yahudi mulai kehilangan semangat dan mereka jadi lebih mementingkan membangun rumah mereka masing-masing daripada membangun bait suci terlebih dahulu. Mereka beralasan bahwa belum waktunya. Di bagian berikutnya, Hagai melanjutkan pesannya 1 bulan kemudian. Jadi, Hagai berbicara tentang harapan-harapan yang hancur di antara orang-orang. Hagai mengingatkan mereka akan janji-janji para nabi yang luar biasa tentang kerajaan Allah di masa depan dan tentang bait suci ini.
Hagai mengacu kepada nabi-nabi sebelumnya, khususnya Yesaya dan Mikah, tentang Yerusalem baru yang akan menjadi tempat di mana Allah akan menyelamatkan seluruh isi dunia dan di mana semua bangsa akan datang dan bersatu dalam kerajaan Allah, sehingga terciptalah masa yang penuh kedamaian. Jadi, Bait Suci memainkan peran penting dalam rencana Allah untuk masa depan bangsa Israel. Oleh sebab itu, Hagai mengajak orang-orang untuk bekerja dengan penuh pengharapan meskipun keadaannya mengecewakan. Di bagian ketiga, Hagai melanjutkan dengan mengajak mereka agar tetap setia pada perjanjian. Dan Hagai melibatkan beberapa imam dalam percakapan tentang kemurnian secara ritual. Hagai berkata, jika seseorang menyentuh mayat dan menjadi najis secara hukum atau ternodai oleh kematian, lalu mereka pergi menyentuh makanan, apakah makanan itu juga menjadi najis? Dan para imam berkata, ya tentu. Kemudian Hagai beralih kepada sebuah perumpamaan. Ia berkata, beginilah keadaan orang-orang Israel dan apa yang mereka lakukan untuk membangun kembali bait suci. Jika angkatan ini tidak merendahkan dirinya, jika mereka tidak berpaling dari ketidakadilan dan sikap masa bodoh, maka Hagai berkata, apapun yang mereka bangun dengan tangan mereka termasuk bait suci yang baru ini akan menjadi najis pula. Hagai menantang mereka agar mereka menunjukkan pertobatan yang sejati dan kesetiaan pada perjanjian dengan Allah agar upaya pembangunan bait suci itu dapat mendatangkan kerajaan Allah dan berkat-berkatnya. Jadi, masa depan Israel kiranya ada di tangan mereka. Allah sedang menantikan umatnya untuk kembali setia. Jadi, pilihan yang Hagai berikan kepada angkatan dari pembuangan ini sangatlah mirip dengan angkatan Musa ketika di padang gurun sebelum mereka memasuki negeri perjanjian itu. Ketaatan mereka akan mendatangkan berkat dan keberhasilan, sementara ketidaktaatan akan mendatangkan kehancuran. Hagai mengakhiri dengan kesimpulan tentang pengharapan akan kerajaan Allah di masa depan. Allah akan menjadikan Yerusalem baru sebagai pusat kerajaannya yang mulia yang terdiri dari berbagai bangsa, dan dari sanalah ia akan melawan dan mengalahkan kejahatan di antara bangsa-bangsa. Ia mengingatkan mereka tentang kekalahan tentara Firaun dalam kisah Keluaran. Disinilah Allah akan menggenapi janjinya kepada Daud dan menetapkan raja dari garis keturunannya di zaman Hagai. Janji ini digenapi melalui Zerubabel. Jadi, kitab ini berakhir dengan pengharapan masa depan yang cerah yang telah menanti di sana. Dan intinya adalah, Hagai menubuatkan bahwa bait suci yang baru melebihi kemegahan bait suci sebelumnya. Ia juga menyampaikan bahwa jika bait suci tidak dibangun, akan ada kemiskinan, kelaparan, dan kekeringan yang mempengaruhi bangsa Yahudi. Dan ini terjadi. Meski pembangunan bait suci telah terhenti selama 14 tahun, Hagai tidak pernah lelah untuk membangkitkan kembali semangat bangsa Israel. Hagai mengingatkan bahwa bangsa Israel harus mengambil kesempatan dari perubahan kebijakan yang longgar dari pemerintah kekaisaran Persia di bawah Raja Darius itu. Hagai menyerukan bahwa ini adalah waktunya untuk memulihkan kerajaan Daud. Dia percaya bahwa kerajaan Daud dapat bangkit dan berjaya lagi. Bangsa Yahudi bisa kembali mengurus diri sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Pesan Hagai tersebut terutama ditujukan kepada Zerubabel dan para bangsawan. Hagai juga melihat ini sebagai momentum penting Yehuda untuk mengakhiri penyembahan berhala. Dan kitab ini diakhiri dengan masa depan yang cerah yang akan menanti di sana. Sekian dari penjelasan pendalaman materi tentang tokoh Hagai serta cerita bersama bangsa Israel dari saya, Agnes Patricia Melantrinosa, Prodi PAK Angkatan 2021. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.